ini ya, di sini di PC kalau nggak salah. Properti ini betul ya, properti, advanced system, setting, nah environment variable. Nah ini Bapak Ibu edit, pilih path edit, nanti kembali lagi ke sini. Selanjutnya IntelliJ boleh bebas saja, Mas Ismail udah tahu lah apa yang mau dipakai ya, bebas saja. Ini kan yang memang belajar kita kan mempelajari ini dari basic ya teman-teman ya. Ya ini beberapa cara ya yang teman-teman bisa lakukan. Bisa dilakukan lewat Windows Graphic User Interface, yaitu dari Control Panel, System Properties, Environment Variable. Nah ini tampilannya seperti ini untuk instalasi komputer. Ada contoh dari bahasa pemrograman yang prosedural. Kemarin teman-teman sudah membaca mungkin sebagian terkait dengan apa itu prosedural dan apa itu yang menggunakan object oriented, di mana pada C++ itu bisa prosedural dan juga bisa object oriented. Nah kita menggunakan yang Java. Kenapa Java gitu ya? Yang pertama, IntelliJ kalau ini ada Android nggak sih? Saya ini ya, nggak aneh ya, nggak sampai mikir ke sana ya. Kalau IntelliJ buat Android kan enak itu, Ismail. Cuma kalau nanti ada, maksudnya kalau masih ada mata kuliah mobile programming, mending pakai IntelliJ saja. Ya kalau Android. Cuman kalau hanya sampai di sini nggak ada Androidnya ya. Kalau nggak pakai Android, terserah aja ya. Kalau saya kalau IntelliJ itu ada pemrograman bergerak ya. Ini silakan kalau mau pakai ya. Ini kalau mau pakai yang untuk pemrograman mobile, silakan. Masih ada ya, berarti pemrograman mobile ya, pemrograman bergerak itu ya. Siapa tadi, Mas Ismail atau Mas siapa? Mas Iwan ya. Itu ada Kotlin juga. Ya silakan kalau mau pakai ya. Teman bergerak semester 7 ya. Ya silakan kalau mau pakai yang mobile. Nanti IntelliJ itu dipakai untuk mobile ya. Nanti lebih lebih kompatibel di Android ya. Jadi tidak perlu banyak instalasi nanti. Tapi kalau untuk desktopnya saya minta tolong nanti kalau memang NetBeans bisa pakai NetBeans aja ya, Bapak ya teman-teman. Atau kalau mau Android sekalian ya udah pakai yang Android IntelliJ saja. Kalau ada G-frame-nya. Ya saya mulai dulu untuk pengertian dari Java dulu, yaitu sederhana dan ampuh. Ini mudah dipelajari jika kita sudah mengenal G-frame ada di IntelliJ. Ya udah nanti pakai IntelliJ saja. Jadi bisa paling tidak bisa diteruskan ya nanti di semester 7 untuk mobile programming. Ya itu Mas Ismail. Baik, mungkin itu. Tadi Java ya, sederhana dan ampuh. Ini untuk konsep OOP dan open source dan juga mudah dikembangkan karena komunitasnya juga banyak. Dan juga Java itu bisa bisa berjalan di multiplatform ya. Bisa digunakan di semua platform termasuk Linux dan juga Macintosh. Selanjutnya aman. Ini dibuat dengan pertimbangan penuh keamanan.
Terus nah ini kelebihannya ya, mungkin full OOP, hanya program Java yang benar-benar menerapkan object oriented programming, karena banyaknya bahasa pemrograman lain itu memiliki hierarki yang kaku. Bahkan untuk object oriented programming fasilitas tersedia hanya fasilitas dan pilihan saja. Selanjutnya kokoh ya, yang dimaksud kokoh di sini yaitu adalah kekokohan terkait dengan beberapa kelemahan program yang lain ya, seperti Pascal atau C++, adanya dengan pointer ya untuk pengaturan memori dengan konsep garbage collection. Ini sudah pernah dipelajari mungkin dalam mata kuliah apa namanya itu ya, garbage collection itu kalau nggak salah ini ya, struktur data ya. Selanjutnya interaktif, ini juga dirancang untuk kebutuhan programmer jaringan yang interaktif. Jadi di Java itu kita bisa menggunakan konsep yaitu RMI, Corba itu ya, dan yang lain-lain ya, semacam HTTPS dan yang lain-lain itu ada di dalam konsep pemrograman jaringan ya, dengan menggunakan Java. Untuk pemrograman yang lain bisa ya, kayak Python itu sebenarnya juga bisa ya, tapi untuk kebutuhan yang model berbasis grafik atau menggunakan gambar itu lebih mudah dengan Java. RMA ya, remote method remote method interface kalau nggak salah gitu ya. Itu konsepnya itu adalah antara server dengan klien, di mana ketika misalkan ada nama toko namanya Tokopedia gitu ya. Nah, Tokopedia ini kan apa itu istilahnya? Tokopedia ini kan menawarkan dagangan dari orang, terus nanti akan dikirim ke mana namanya, dikirim ke pembelinya gitu ya. Nah, pembeli ini kan menyesuaikan dengan ongkos kirimnya. Ongkos kirim ini didapat dari mana? Kok Tokopedia tahu gitu loh ya. Java remote ya, remote method invocation ya. Remote method invocation. Nah, ini yang kurir ini kan kayak JNE, Tiki gitu ya. Nah, ini sebagai server, nah Tokopedia ini sebagai klien. Jadi nanti Tokopedia ini minta informasi gitu ya. Minta informasi dari server, di mana kalau ongkos kirim dari Jakarta ke Luwuk misalkan itu berapa ribu gitu, nanti akan dikalikan. Nah, itu si server nanti akan mencoba ini memberikan merespon ya. Akan respon. Jadi servernya itu di Tiki atau di mana kurir lah pokoknya ya, jenis kurir itu ya. Jadi nanti yang ini tahu gitu, si Tokopedia-nya tahu, oh ternyata ongkos kirim dari Jakarta ke Luwuk misalkan 60.000. Nah, itu tahu, dan itu menggunakan konsep ini, remote method invocation. Proses selanjutnya ada netral arsitektur, ini untuk mengatasi probabilitas program antar sistem operasi seperti Mac, PC, dan Unix dengan konsep Java, Wattpad, dan Java Virtual Machine. Secara prinsip, program Java dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aplikasi dengan applet. Itu ya bacanya ya. Applet ini nanti bisa diterapkan ya menggunakan browser ya. Kalau yang aplikasi itu berarti desktop ya, secara bentuk program Java yang standalone, berdiri sendiri. Nah, ini nanti dikompil dan dieksekusi secara mandiri. Ciri utama program Java yaitu adalah aplikasi dalamnya ada definisi method main dengan sintak ini, sintaknya atau yang disebut dengan
method main, public, static, void main. Nah, ini string, kurung siku ya, arg. Ini bentuknya seperti ini. Jadi mulai dari kelas, kita membuat satu kelas dulu, nanti diteruskan dengan metode, dan cara mencetaknya seperti ini. Ada 3 cara untuk mencetak di program Java, yaitu dengan print seperti ini. Ini berarti ngeprintnya nanti tanpa ganti spasi ya. Kalau ada yang menggunakan print ln, berarti kalau print ln itu nanti akan mencetak di bawahnya. Kalau ini mencetak biasa. Kalau print ln itu mencetak nanti akan ada di posisi bawah. Dan juga printf. Printf itu untuk karakter tertentu. Jadi ada 3 cara untuk mencetak di Java, yaitu menggunakan print, ditambah ada yang print ln, dan juga printf. Program Java ditandai dengan public static. Nah, ini adalah merupakan kode perintah dari Java. Ini kita mencetak pertama kali mungkin teman-teman ingin mencoba ya, membuat sebuah instruksi, mungkin bisa dicoba ya. Kalau di sini saya buat sebuah file baru, save as, terus latihan mungkin. Nah, ini untuk tipe datanya saya menggunakan yang .java. Nah, di sini sudah muncul latihan 1, kita ketik saja nanti untuk mencoba. Klik kelas, S-nya hilang. Putih dengan ini ya, public static. Selanjutnya saya ingin cetak. Misalnya hello world. Saya save ya, ini semoga bisa ya. Terus untuk menjalankannya di sini saya menggunakan CLE. Berarti kita teman-teman buat folder aja ya, nanti buat folder baru. Java ini belum sampai sini kemarin ya, belum ada keterangan Java ya. Java itu di mana ya? Oh, ini ya. Nah, ini ya untuk cara teman-teman mencetak ya. Java, terus nama filenya apa? Belum ya, belum ada ya. Di sini belum ada. Ya, kira-kira nanti seperti ini teman-teman ya. Java spasi Java. Ini betul nggak? Salah? Ada yang salah? Java compile itu mas, Java C ya, Java compile. Ada keterangannya nggak sih Java compile itu ya? Kalau nggak salah ada. Java C itu Java compile. Nah untuk nah ini ya, Java program dikompilasi dengan compiler yaitu Java.exe sebagai berikut. Java latihan 1 Java gitu ya. Java latihan 1 Java. Oh salah ya, errornya di mana? Ini string. System.out.println. Oh ini nggak ada.
ada semikolon. Java. Nah, untuk menampilkan apa yang ingin saya cetak di sini, Java latihan 1 saja. Maka tercetak teman-teman untuk penggunaan kata hello world di sini, atau apa, mau belajar pemrograman. Sih belum Java pemrograman. Ini ya kuncinya. Nanti seterusnya teman-teman coba untuk belajar seperti ini. Bisa ya kira-kira ya, yang mungkin udah pernah ya, bisa lah ya. Nah, selanjutnya program Java yang dikompil menjadi file class atau kode bit dan eksekusinya diinsertkan dalam file HTML yang selanjutnya dieksekusi ke browser. Kalau nggak salah Java EE ya, Java Enterprise ya, menggunakan Applet ini. Atau Java itu juga punya framework ya. Frameworknya Java itu ada yang tahu ya? Apa kira-kira? Spring. Mungkin penggunaan PHP itu kayak apa namanya, Laravel, kayak Bootstrap. Di Java juga ada, yaitu Spring. Nanti kita coba ya, kalau kapan-kapan ada pemrograman Java lagi, kita coba untuk menggunakan Spring. Spring Boot ya, itu betul Mas Noto. Terima kasih informasinya. Ini struktur dari Java, teman-teman. Kalau untuk apa namanya, aplikasinya menggunakan import ya, ini menggunakan package ya. Package itu kumpulan dari kode ya yang ada di Java. Nanti kita coba bisa langsung menggunakan. Ini ada contoh dalam package itu menggunakan inputan keyboard ya, input user menggunakan keyboard yaitu scanner. Jadi import, terus untuk penggunaan scanner atau kita memberikan perintah input user ke dalam tampilan apa Java ini, teman-teman bisa menggunakan perintah dari java.util.scanner. Scanner ini fungsinya untuk keyboard ya, akses input user dari keyboard ke proses komputer. Dan di sini sudah dijelaskan untuk penggunaan scanner sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba untuk penggunaan dari scannernya itu, import java.util scanner, terus kita membuat kelas scanner latihan 1. Sama di sini ya, ini ada objek, nanti penggunaannya kita coba untuk cari tahu ya, penggunaan objek ini untuk apa. Terus ada perintahnya yaitu next line. Next line itu digunakan untuk mengambil satu baris penuh. Jadi untuk menampilkan ya, kita itu mau mengetikkan apa ya, kita menginputkan atau memasukkan perintah apa di dalam program yang kita buat, itu nanti akan ditampilkan. Ini untuk mengambil satu baris ya, satu baris, betul. Terus selanjutnya ada next untuk satu kata, artinya kita mengambil hanya satu saja untuk kalimatnya, seperti misalkan belajar pemrograman Java ini kan ada satu baris penuh. Nah, kita ingin mencoba untuk mengambil satu saja kalimat-kalimatnya. Berarti ini menggunakan next. Ini dengan menerapkan string ya. Untuk tipe datanya adalah yang digunakan string. Nah, bagaimana dengan menggunakan integer? Jadi kalau kita mempelajari tentang penggunaan string, string itu digunakan untuk tipe data jenis karakter maupun alfabeta ya.
Terus kalau integer digunakan untuk bilangan. Untuk integer teman-teman bisa nanti perhatikan. Untuk integer itu sama ya, di sini untuk perintahnya saja yang berbeda ya. Jika di sini membuat data diri, ini nanti dicoba. Teman-teman membuat sebuah nama ya, memasukkan sebuah nama, nanti teman-teman coba untuk menampilkan nama tersebut ya, menggunakan keyboard, menggunakan user input. Terus selanjutnya adalah alamat. Teman-teman membuat sebuah perintah untuk memasukkan alamat. Nah, ini masih menggunakan string, yaitu yang nanti ditampilkan adalah alamatnya. Selanjutnya adalah perintah untuk mengambil tipe data integer, di mana ini sedikit berbeda. Kalau perintahnya di sini adalah system.out.println. Jadi ini berbeda ya untuk mencetaknya. Nanti kalau teman-teman coba ya, bisa mencoba dengan print dan juga mencoba println. Nanti bedanya di mana? Kalau print itu ini ya, maksudnya dia ada di samping ya. Kalau kita cetak nanti akan ada di samping. Terus kalau println itu berarti ada di bawahnya, enter gitu ya. Jadi ini bedanya di sini print itu nanti akan ada di samping, kalau ln di bawah. Nah, ini untuk mencetak integer, teman-teman bisa melihat ada perbedaan di mana int penggunaan dari integer. Usia itu adalah karena ini menyebut bilangan ya, bilangan integer itu bilangan bulat berarti ya. Nanti teman-teman mencetak berupa bilangan. Terus apa yang diminta lagi yaitu telepon. Teman-teman diminta untuk memasukkan alamat nomor telepon ya. Nomor telepon yang nanti dia akan menampilkan sebuah nomor telepon. Nanti saya harapkan mau coba ya. Terus ada perintah yang selanjutnya. Nah, ini saya harapkan nanti dikerjakan untuk latihan. Jadi untuk menyelesaikan sesi kedua ini, saya harapkan ada yang namanya output ya. Yaitu teman-teman mencoba untuk latihan membuat ini. Ini sudah ada sebenarnya, nanti tinggal di tinggal ditulis saja ya, rancang dan implementasikan kelas yang disebut dengan tank ya. Ini kelas tank gitu ya. Tank itu alat tempur ya, alat untuk peralatan militer gitu ya. Yang ini fungsinya adalah untuk bertempur di medan perang gitu ya. Kalau kita lihat perang antara Ukraina dan Rusia itu kan, Rusia banyak menggunakan alutsistanya, tidak hanya drone, tidak hanya roket-roket ya, tapi juga menggunakan tempur untuk jalur darat ya. Kecuali untuk jalur udara itu berbeda ya. Kalau udara itu pasti drone itu ya, drone yang sekarang digunakan oleh militer Rusia untuk menggempur Ukraina. Nah, kita coba nanti teman-teman membuat seperti ini ya. Ini ada nama kelas ini meliputi datanya, ada nama produsen, kapasitas berat, jumlah penumpang. Ini berat itu karena ya memasuki medan area. Kalau dulu tank-tank kan berat ya, beratnya itu 60 kilo, cocok enggak dengan daerah seperti rawa, seperti semak-semak gitu ya, hutan gitu ya. Terus jumlah penumpangnya ada berapa, ada 3 atau 4. Kalau 4 itu layak enggak untuk tempur gitu ya. Dan juga tahun produksi, kalau semacam Leopard, kita pernah mau beli ya tank Leopard itu, tapi memang tidak cocok dengan geografis negara kita ya. Yang Leopard itu untuk tanah-tanah yang kuat gitu ya, kayak itu kan buatan Jerman. Ini saja ya, nanti kalau diterapkan di Indonesia maka banyak jalan yang hancur. Nah, apakah layak tempur ya dengan kondisi tahun yang lama gitu ya, tahun 1900-an, apakah bisa layak tempur nggak sih tank-tank ini gitu ya.
Ya, nanti teman-teman coba untuk membuatnya. Karena ini di SAT ada ya kalau nggak salah ya, untuk menyelesaikan sesi kedua itu harus ada outputnya. Nah, outputnya itu ya ini untuk membuat objek kelas ya, kelas dari tank dengan menggunakan objek dan juga metode serta variabel. Baik ya, mungkin teman-teman semoga bisa menyelesaikan sesi kedua ini dengan lancar ya, tidak harus UI saja, tapi ini juga perlu untuk kita selesaikan. Ini semacam rubrikasi. Saya lanjutkan terkait dengan materi. Nah, ini tadi public class, definisi data dan definisi variabel, metode ya, public static, metode mainnya hingga akhir main. Jadi keterangan apa ini, breaking bracket ya, ing bracket istilahnya ya. Ing bracket itu berarti bracket atau ya terserah ya teman-teman mau ngasih apa bracket lah. Berarti bagian tersebut bersifat pilihan ya, boleh ada boleh tidak. Untuk tanda ini komentar ya, berarti ini teman-teman sudah pernah belajar di mana PHP juga, yaitu tentang tanda komentar, bisa dengan bintang atau dengan tanda seperti ini, double slash. Berarti di belakang tanda tersebut adalah komentar dari program. Seperti ini untuk penggunaan komentar ya, berarti ya. Ini untuk menunjukkan komentar. Nah, tadi untuk mencetak dari program yang memang tujuannya hanya memperkenalkan saja ya terkait dengan penulisan kode di Java yang pasti berbeda sedikit antara bahasa pemrograman C++ dengan bahasa pemrograman PHP gitu ya, untuk cara mencetaknya. Ya, nanti bisa dicoba teman-teman. Jadi terus bagaimana Java mengcompile dan menjalankan program? Nah, bahasa Java itu disimpan dalam ekstensinya adalah .java. Ya, kayak tadi saya mencoba menjelaskan ya bagaimana Java ini untuk ekstensinya yaitu .java ya. Jadi kalau kita membuat file baru untuk di program yang belum yang harus membuat penyimpanan baru ya dengan tipnya, teman-teman nanti coba cari .java ya berarti ya. Java itu ada DJ berarti. Nah, di sini Java source file, ekstensinya Java. Ini jangan salah, nanti kalau salah tidak akan dapat di running atau di compile ya. Ini ada sedikit. Nah, kode dikompilasi dalam bentuk bytecode setelah program diketik lalu disimpan dengan extension ya, nama nama filenya apa. Nama filenya apa teman-teman buat. Nah, program dikompilasi dengan compiler Java compiler ya, Java C.exe. Sebagai berikut Java. Nah, ini contoh penulisannya Java seperti tadi yang saya coba terapkan, Java latihan 1.java. Nah, ini untuk ekstensi filenya jangan lupa yaitu menggunakan .java. Lalu teman-teman bisa enter atau ya paling run gitu ya. Nah, jadi hasil dari program file itu berupa latihan 1.class yang nanti seperti ini ya, .class yang dapat dieksekusi dengan interpreter java.exe. Nah, ini ada contohnya, yaitu kita memanggil lagi ya Java latihan 1A ya, kayak saya tadi di sini. Ini saya Java dulu ya, berarti untuk mengkompilasinya. Java latihan 1.java ini benar-benar basic banget. Nah, baru kelasnya saya buka, yaitu Java spasi latihan 1.
Ini kelas tadi menampilkan outputnya seperti ini. Harapkan teman-teman mau mencoba ya untuk menyelesaikan sesi kedua ini ya, supaya ada nilai. Iya, saya nanti kirimkan Mbak Jan ya. Nanti saya kirimkan di LMS saja ya, di add link aja. Tambahan sesi. Ini ada bobotnya ya, jadi setiap kita menyelesaikan sesi terkait ini berbeda karena bukan mata kuliah umum dan teman-teman di sini juga harus menyelesaikan iya betul Mas Iwan Asle yang soal tank tadi. Jadi nanti kita belajar semacam verifikasi ya, di mana setiap sesi itu kalau memang ada latihan, saya harapkan teman-teman itu mengerjakan ya, karena ada nilai bobot ya, yang meskipun memang tidak pernah disampaikan ya, tapi kan penilaian dosen itu masing-masing berbeda ya. Nanti akan saya tambahkan ke nilai bobot dari UAS dan juga UTS-nya. Jadi kalau misalkan kurang-kurang kan bisa ditambahkan di sana ya. Untuk bobot ya, jadi harusnya memang ada semacam verifikasi untuk menyelesaikan setiap sesi supaya nanti untuk mengerjakan proyeknya itu lebih memudahkan teman-teman sendiri, tidak membuat dari awal lagi gitu ya. Saya harapkan itu bisa terlaksana ya, setiap sesi ada bobot penilaian ya, jadi nanti akan diakumulasi gitu ya dengan nilai dari UTS dan UAS. Jadi nilai UTS dan UAS itu tidak murni ya, nanti bisa dicampur dari sesi ya, latihan tiap sesi gitu ya, per bobot. Jadi benar-benar nilai itu ada nilai benar-benar memiliki bobot gitu ya, nilai UTS dan UAS itu ada bobotnya, bukan hanya nilai yang didapatkan dari pekerjaan, meskipun nanti UTS dan UAS-nya berupa proyek ya. Tapi untuk kan di SAT ya, satuan acara RPP itu ya, itu kan setiap sesi itu harus diselesaikan ya. Kalau memang dia model praktikum harusnya ada prakteknya atau latihannya, tidak hanya selesai selesai disimpan gitu ya, tapi ada latihannya. Nah itu akan coba ya untuk terapan efektif enggak. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan dulu latihan ini. Ini tadi ya, jadi ini menggunakan textpad ya. Nah, kalau sekarang mungkin Notepad aja ya teman-teman, Notepad++. Terus ini kita mengedit program dengan text editor. Nah terus kita lakukan kompilasi dengan menuliskan java.exe ya. Berarti kita mengeksekusi dengan java.exe. Ini ada beberapa definisi terkait dengan JDK. JDK itu singkatan dari Java Development Kit yang merupakan seperangkat kode. Di situ terdapat library, form, dan package ya, yang berguna untuk membuat aplikasi atau applet Java. JDK dapat di-download secara gratis ya. Kalau dulu situsnya itu Java Microsun ya. Cuman karena sudah diakuisisi oleh perusahaan Oracle ya, ini perusahaan besar Oracle ini, maka sekarang situsnya berubah di sini. Nanti teman-teman di Oracle ini bisa belajar banyak Oracle Java itu teman-teman, di situ tersedia banyak dokumen ya terkait dengan pembelajaran Java ya. Jadi bisa belajar banyak hal di situ. Ini nggak bisa diklik, kontrol klik ya. Nah di sini ada dokumen ya, yang memang nanti teman-teman bisa coba cari definisi-definisi yang terkait dengan pemrograman Java. Produk. Teman-teman bisa mencari dokumen.
dokumen nggak ada ya. Atau kalau memang tidak mengetahui lokasi dokumennya ya, teman-teman bisa mungkin belajar dari sini ya, Before Gigs. Nah di sini mungkin banyak ya dokumentasi tentang Java sendiri. Teman-teman bisa mencoba mencari referensi dari sini. Mungkin terkait dengan kode atau apa ya. Di sini banyak Java Package ada, basic dari Java sendiri, untuk struktur datanya, operator, string, dan yang lain-lain. Jadi memang dari dulu saya untuk mempelajari Java dari sini, di divisi ya. Masa nanti kita mencoba untuk membuat Java database connection ya. Mungkin untuk penggunaan DBMS-nya kita coba untuk SMPP aja nanti. Jadi kita mencoba untuk membuat koneksi ya, yaitu kita bisa menampilkan data, menginput, mengedit ya, update data dan yang lain-lain ya, dengan menggunakan program atau aplikasi desktop. Atau tadi nanti untuk GUI-nya, untuk GUI-nya tadi bisa menggunakan IntelliJ atau NetBeans. Selanjutnya JDK memiliki 3 kelompok, yaitu ada Java True Standard Edition ya, untuk kebutuhan standar. Terus ya ini model desktop ya. Terus Java Enterprise Edition itu untuk kebutuhan skala besar, dan Java 2ME Mobile Edition untuk kebutuhan pemrograman mobile. Nah ini ada directory yang kemarin Bapak Ibu mungkin sempat copy untuk instalasi JDK-nya. Jadi jika suatu JDK telah di-download dan Bapak Ibu sudah install dalam komputer kita, di mana adanya satu folder, beberapa folder ya, yaitu yang disebut dengan organisasi, nanti dikelola dalam folder yang namanya Package. Ini ada contoh dalam JDK 17.02, itu ada bin ya. Bin itu berisi beberapa program compiler ya, java.exe, interpreter java.exe, dan applet viewer. Include, di dalam folder include itu berisi file-file pendukung, demos berisi contoh aplikasi, JRE untuk beberapa pemrograman JRE, lib ya, berisi library, dan source ya, ini untuk kode yang bersumber dari kelas. Nah, di dalam penerapannya ini untuk PBO, jadi paradigma kita kembali lagi kemarin di PBO-nya, yaitu paradigma pemrograman yang menggunakan pendekatan berorientasi pada objek ya. Nah, permasalahan yang ada dipandang sebagai objek itu, jadi objek itu diilustrasikan sebagai suatu bentuk yang nyata ya, yang dapat dibayangkan melalui segala sesuatu yang melekat pada objek tersebut dan dapat melakukan suatu tindakan tertentu. Di dalam pemrograman, objek itu memiliki beberapa entitas, yaitu atribut, behavior. Behavior ini kalau nggak salah variabel ya, atribut, behavior, dan kondisi atau state. Nah, atribut itu adalah karakteristiknya, yaitu berupa data yang membedakan antara objek yang lain. Terus untuk behavior itu adalah perilaku atau aksi yang dapat dilakukan objek tersebut. Jadi dalam objek ya memiliki entitas, yaitu ada atribut, behavior, dan state. Jadi atribut itu adalah karakteristiknya dan behavior itu adalah perilakunya. Ini ada contoh contoh pertama untuk objek
yang kita kenal sebagai segi empat. Apa yang dimiliki oleh segi empat dari sisi atribut, yaitu sifat yang melekat, adanya panjang dan lebar ya. Nah, untuk perilakunya apa? Pada segi empat itu yaitu dapat dihitung luasnya dan dapat dihitung kelilingnya. Jadi paling tidak kita dari gambar ini sudah memahami ya, objek dari sebuah bangun ruang itu apa yang dimiliki atribut dan perilakunya atau kegiatannya ya. Kalau atribut itu adalah sifat yang melekat, yaitu adanya panjang dan adanya lebar. Untuk behavior atau tingkah lakunya ya, aksinya, yaitu adalah dia bisa dihitung luas dan juga dihitung untuk kelilingnya. Jadi segi empat itu merupakan salah satu dari sekian banyak bangun ruang pada dua dimensi yang lain seperti segitiga, belah ketupat, segi enam, lingkaran atau segi lima. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua ada objek mobil ya, yaitu berupa berjenis sedan gitu ya. Sedan ini memiliki beberapa atribut, yaitu adanya setir ya. Setir ini untuk mengemudi, ban untuk menjalankan ya. Kalau tidak ada ban berarti mobil tidak akan dapat berjalan sempurna. Jadi ban ini merupakan bagian dari atribut. Terus warna ya, ini yang menjadikan mobil itu nampak lebih bergengsi gitu ya. Jadi warna itu merupakan bagian dari hal yang penting karena secara visual orang memandang mobil itu dari warnanya. Kalau warnanya bulukan ya memang mungkin pengendaranya juga sama gitu ya. Itu mengisyaratkan dari penggunanya. Jadi warna itu merupakan hal yang penting ya, atau merupakan hal yang dominan dari mobil. Mesin juga ya, mesinnya turbo atau mesin biasa gitu ya, itu juga hal yang ya penting. Tahun produksi, tahun berapa mobil itu diproduksi ya. Orang biasa tertarik mobil-mobil second itu kalau tahunnya lebih muda dan juga penggunaannya biasanya orang melihatnya dari sisi itu. Ini beberapa jenis atribut yang kita bisa lihat ya pada objek mobil berjenis sedan. Mungkin ada jenis mobil lain ya, seperti mobil listrik itu berbeda ya. Mobil buat balap itu mungkin berbeda. Ini yang kita bisa lihat dari atribut itu. Nah, behavior, tingkah lakunya apa aja di dalam mobil itu, yaitu cara menghidupkan mesin, terus cara menjalankan mobil, dan juga cara menghidupkan mobil. Kita bisa melihat dari sini ya, fungsinya atribut itu apa saja dan fungsinya behavior itu apa saja. Mungkin kalau tadi ya, tank itu dari dari atributnya ya, ada tahun produksi gitu ya, terus jumlah penumpang ya, itu juga merupakan atribut ya. Terus nama produsen ya, juga merupakan atribut. Atau untuk behaviornya yaitu dia siap tempur, berani tempur enggak gitu ya. Ini adalah kalau atribut itu merupakan variabel kalau di dalam sebuah pemrograman. Jadi untuk menjelaskan tentang itu yaitu dinamakan variabel ya. Di dalam pemrogram itu nama atribut adalah variabel. Untuk behavior atau aksi tadi di dalam pemrograman itu dinamakan metode. Jadi teman-teman saya harapkan sudah mengerti tentang hal ini, apa itu atribut dan apa itu variabel. Kalau dalam pemrograman atribut itu adalah variabel, kalau behavior itu adalah sebuah metode.
Terus di sini dijelaskan juga sedan itu merupakan salah satu dari sekian banyak kendaraan lain. Karena ada truk itu juga termasuk mobil atau kendaraan ya, kan kendaraan bergerak dengan roda 4 gitu ya. Sedan itu juga seperti tadi. Terus di sini memiliki roda 4 juga ya. Nah, truk itu tergantung ya, truknya itu dia ada berapa. Kalau truk bawa air itu berbeda dengan truk bawa barang ekspor ya, itu akan berbeda. Jadi ini merupakan salah satu dari kendaraan. Truk itu memiliki warna, sedan juga memiliki warna, bis juga memiliki warna. Truk memiliki mesin, sedan memiliki mesin, dan bis juga memiliki mesin. Untuk truk juga memiliki transmisi, sedan transmisi, dan bis memiliki transmisi. Truk itu dia memiliki ukuran bak, ya, ukuran bak yang bisa di custom ya. Biasanya orang beli truk itu kan nggak pakai baknya ya, tapi hanya beli kabin saja sama apa itu yang belakang itu ya, ekornya itu. Nah, nanti dia biasanya ke karesori betul ya, pesan dari kayu kah atau dari besi. Kalau sedan itu ditentukan dari jumlah pintu, untuk bis itu adalah dari jumlah penumpang, karoseri. Atribut yang dikasih warna. Ini aksinya. Kita sudah sebentar karena ada pemandang azan sholat zuhur. Saya nggak record ya tadi. Recording in progress.
teman-teman, saya mulai lagi. Ada suara backgroundnya ya. Bisa. Baik, ini terkait dengan perbedaan kelas dengan objek sendiri. Jadi apa itu kelas? Kita lihat dalam bentuk pendahuluan. Hasil dari hasil adalah template untuk pembuatan objek yang berupa kumpulan definisi data dan fungsi dalam satu unit. Contoh adanya kelas of cat ya, yaitu yang mendefinisikan suatu unit yang terdiri dari definisi data dan fungsi yang menunjukkan pada beberapa macam perilaku atau turunan dari kucing ya. Ini kelasnya adalah kelas kucing, kita membuat kelas kucing. Nah, kita berarti mendefinisikan ya, kucing itu dia apa saja ya definisi dari data kucing itu ya. Dan di sini untuk fungsinya itu ada beberapa macam perilaku ya, atau turunan dari kucing ya. Kucing itu biasanya apa aja, belang gitu ya, kumis dan yang lain-lain. Nah, ini kita lihat bagaimana untuk membedakan antara kelas dengan objek ya. Jadi pada tabel kita lihat yang dimaksud dengan kelas dan yang dimaksud dengan objek. Jadi kelas itu kelas mendeklarasikan metode yang dapat dipanggil oleh objek. Terus kelas adalah gabungan dari metode dan variabel. Terus bagaimana dengan objek sendiri? Objek itu adalah bentuk nyata dari kelas. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Di mana yang kedua, objek itu adalah gabungan dari metode dan variabel yang memiliki nilai. Nah, di sini disebutkan objek itu sudah merupakan gabungan ya dari metode dan variabel. Tadi di dalam penjelasannya apa itu metode. Metode itu kalau di dalam bentuk gambaran itu adalah sebuah atribut ya. Metode itu adalah yang behavior. Kalau variabel itu adalah yang atributnya. Jadi kita harus bisa memahami hal ini dulu, yaitu metode dengan variabel. Karena kalau di dalam pemrograman itu dikatakan sebagai metode dan sebuah sebagai variabel. Ini kalau di dalam kelas itu hanya berupa metode dan variabelnya saja, tetapi untuk objek itu dia memiliki sebuah nilai. Di sini sudah memiliki sebuah nilai. Kita lihat ini ada kelas sepeda. Kelas sepeda itu memiliki variabel apa saja, yaitu adanya gear, yaitu adanya kecepatan ya. Jadi kalau semakin kita menaikkan gear ya, biasanya dalam sepeda itu kita ada 5 kecepatan ya, yaitu 1, 2 sampai 6 ya. 1 itu yang paling besar ya. Kalau nggak salah itu 1 besar gitu ya. Yang kalau gear depan ya, kita kan menaikkan kecepatan itu kan dari dari ngontel, goes itu kan ada di gear depan ya. Yang belakang itu kan hanya sebagai apa istilahnya, pengatur saja ya. Tapi kita mengganti dengan tangan itu, gearnya nanti akan berpindah gitu ya. Jadi semakin kita buat sepeda itu gearnya, goesannya semakin berat, nanti akan semakin cepat kalau nggak salah gitu ya, atau ringan ya. Saya udah lama nggak naik sepeda ya, makanya sudah lupa. Dulu punya Polygon itu, cuma sekarang udah nggak ada. Nah, ini adalah yang termasuk dari variabel sebuah sepeda ya, kelas sepeda. Kelas sepeda itu memiliki gear dan kecepatan. Terus metodenya apa dari kelas sepeda itu? Yaitu menampilkan kecepatannya dan juga mengubah gearnya. Jadi kita mengubah gear akan menampilkan kecepatan gitu ya. Jadi kalau kita pindah gearnya ke 1 itu kenceng ya, berat ya. 1 itu kalau nggak salah berat. Terus nanti kecepatannya agak lambat. Atau nanti yang paling atas ya, paling 6 ya, 5 atau 6 gitu ya. Itu yang akan ringan itu ya. Tapi ini terlalu ringan ya untuk goesannya. Saya lupa ya cara menggunakan sepeda yang pakai gear itu ya, Shimano ya kalau gearnya itu. Kalau sepeda itu kan banyak jenisnya, cuma kalau gear itu kan Shimano ya. Shimano itu kalau nggak salah juga untuk pancing juga ya,
Jaron. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa memahami ini apa itu kelas dan apa itu kelas, apa itu dari variabelnya dan dari metodenya. Terus kita lihat pada objek sepeda tadi, kita membuat bentuk objeknya. Objek sepeda itu memiliki intens variabel, yaitu kita berikan nilai. Jadi kita sudah memberi nilai di sini. Gearnya tadi nggak ada nilainya, sekarang sudah ada nilai, yaitu 5. Dan juga kecepatannya 5 itu kalau gearnya di sini adalah 40 km per jam. Jadi sudah ada nilainya ya kalau di dalam objeknya. Untuk metodenya berarti menampilkan kecepatannya itu adalah 40 km per jam dan mengubah gear ya. Gear 2 itu ada di posisi kelima, gear 1-nya 6 berarti ya. Gear 3-nya 4 gitu. Ini ada yang setuju nggak ya sepeda? Saya nggak udah lama nggak pakai sepeda ya, makanya nggak ngerti. Tapi mungkin teman-teman yang sering sepeda ngerti ya. Gear 2 itu ternyata masuk gigi 5 gitu ya. Jadi ini perbedaannya ya. Tadi kelas dengan objeknya, dimana untuk menampilkan objek itu kita sudah memberikan sebuah nilai ya. Jadi pada objek sepeda, pada kelas sepeda, kita bisa membuat objek sepeda di mana sudah ada nilai pada variabel dan juga metodenya. Baik ya, teman-teman paling enggak sudah mengerti tentang hal ini. Terus kita lihat pada contoh yang lain untuk atribut. Nah, variabel atau tadi ya, kalau di dalam pemrograman itu dikatakan sebagai variabel. Kalau di hal biasa yaitu dikatakan untuk menjelaskannya berupa atribut. Atribut atau variabel yang ada di sekitar kelas di mana nilai datanya bisa ditentukan oleh objek. Kita lihat variabel itu digunakan untuk menyimpan nilai yang digunakan pemrograman. Variabel itu memiliki tipe, nama, dan juga nilai. Ini ada contoh ya, ada orang. Orang itu untuk mendeskripsikan seseorang itu sebagai contohnya saja ada nama ya. Nama itu menggunakan tipe data string. Untuk umur itu menggunakan tipe data integer. Ini adalah merupakan kelas dari atribut. Terus kita buat objeknya, ya berarti kita memberikan nilai. Kita berikan nilai sama ya, person. Jadi nama kita berikan nilai, berarti kalau tadi tipe datanya string, berarti kita memberikan sebuah nilai string, yaitu nama orang itu. Misalkan ya, di sini dikatakan Mika Wijaya, umurnya adalah 30 tahun, karena ini menunjuk pada string dan ini menunjuk pada integer. Selanjutnya pada nama yang lain, ini Natalie Portman, di mana namanya string dan umurnya adalah 45, menunjukkan sebuah nilai integer. Jadi keterangan dalam kelas ini adalah person ya, kelas diagram kelas person itu berupa nama dan umur, di mana nama dan umur itu adalah sebuah atribut atau yang dikatakan sebagai variabel untuk di dalam pemrograman. Selanjutnya kita bisa membuat sebuah kelas ya yang menampilkan objek dan cara memanggil dengan variabelnya atau atribut. Kita buat sebuah kelas berupa mobil ya, kelas mobil. Terus kita buat nama apa, kita masukkan kelas mobil. Ini nanti ada sendiri ya. Ini nanti ada sendiri. Kita masukkan beberapa atribut di sini, yaitu warna. Warna berarti untuk menampilkan warna ini kan teman-teman menggunakan string ya, karena berupa alfa beta. Terus yang diminta adalah tahun produksi. Tahun produksi ini berupa bilangan ya atau angka, yaitu menggunakan tipe data integer. Jadi di sini sudah memenuhi unsur kelas dengan kelasnya ya, yaitu ada string dan warna. Nah, selanjutnya kita membuat bentuk dari objeknya ya. Di sini sudah ada objeknya mobil, mobilan, dan new mobil. Nah, nanti kita berikan variabelnya. Jadi apa yang bisa dilakukan mobil tadi ya, kita buat, yaitu kita buat objeknya,
mobil. Ini ada variabel di sini, new mobil ya. Cara membuat objeknya seperti ini. Terus kita ingin menampilkan warna ya. Warnanya adalah merah, misalkan bisa biru, bisa silver. Sekarang warna banyak ya, for you color gitu ya kalau nggak salah. Salah satu slogan dari produsen mobil gitu. Ini kita berikan warna, apa yang kita ingin berikan warna pada kelas mobil ini. Terus tahun produksi yaitu kita berikan nilai 2013. Jadi ini membentuk sebuah objek dengan menerapkan variabel atribut ya. Di sini sudah ada nilainya. Nah, kita tinggal cetak, yaitu tadi ya, kita tentukan dulu untuk objeknya, untuk variabelnya warna, untuk atributnya yaitu warna dan tahun produksi. Ini kita membuat sebuah objek baru, terus untuk memanggil atribut dan memberi nilai, ini penjelasannya. Dan ini untuk mencetak dari ini ya, atribut ini berupa metode. Terus apa itu metode? Nah, di sini jelaskan metode adalah tujuan urutan instruksi yang mengakses dari data dari objek ya. Metode itu melakukan manipulasi data, perhitungan matematika, dan monitoring kejadian dari sebuah event ya. Ini contohnya dari kelas mobil tadi, yaitu ada warna dan tahun produksi. Nah, ini untuk mencetak metodenya. Jadi kita mencetak metode di sini. Sama ya dengan yang ada di bawah. Ini membuat metodenya, ini untuk mencetak metodenya. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi atau didiskusikan, silakan. Nanti saya bagikan dulu ya terkait dengan tadi ya, praktikum ya. Ini harapan teman-teman nanti mengerjakan ya. Ini mudah ya. Kita mungkin coba dulu untuk yang sebentar, yang scanner ya. Coba untuk yang scanner. Nah, scanner itu seperti ini, mungkin input data. Perintahnya sama ya teman-teman. Mana tadi yang ini, yang input Java. Nah, teman-teman berarti membuat ini kelasnya, kelas latihan ya, kelas input data ya. Jadi tinggal import terus java scanner. Nah, ini untuk package-nya tadi. Selanjutnya ini saya copy aja ya dari sini, aman kalau ngetik. Kelas input data ya. Untuk membuatnya ini sama ya objeknya. Objeknya dulu. Terus tadi yang diminta adalah ini ya, scanner keyboard system.out.println ya, keyboard next line. Betul, saya kehilangan ini. Nah,
XN. Nah, ini sudah saya coba jalankan dulu. Ini kalau benar berarti ya salah ya. Java input data Java. Oh, salah ya. Salahnya di mana ini? Di keyboard next line. Ben system.out.ben keyboard next line. Nggak ada yang salah. Tutup mungkin Pak. Apa? Kurung kurawal tutup. Oh iya. Ini sudah. Oh iya, ini nggak ada ya Pak ya. Oh, nggak ada ininya ya. Lupaan. Salah satu error aspek impor ke Java, tulisannya salah mungkin. Impor ini tulisannya impor. Nah, itu dikasih titik koma Pak. Oh, semikolonnya belum. Yang mana? Semikolon. Di sini ya. Coba ini aja ya. Saya pakai ini aja. Lamaan kalau ngetik lagi. Karena S-nya nggak ada, saya X-nya nggak ada. Saya buka aja Java Scanner. Nomor latihan 1. Oh, malah salah ya. Apa ini? Ininya tak copy apa ya? Scanner. Oh, ini ya. Scanner Java ya. Oh, di sini ya. Ada latihannya. Ini nggak bisa di paste. Scanner Java. Nah, ini bisa Java Scanner. Ya nanti dicoba aja teman-teman ya. Ini tinggal dimasukkan aja nanti. Ini kan salah apa ini? Java Scanner. Tulisannya benar nggak sih? Kelasnya itu apa di kelas Scanner Java ya? Kelas mainnya Pak? Kelas mainnya di sini. Belum. Kelas main scanner latihan 1 itu Pak? Di bawah impor. Ini. Oh, Kelas main masih scanner latihan 1. iya. Loh, mana? Maksudnya setelah kelas ada main Pak, mohon maaf. Ini? Kelas spasi main scanner latihan 1 kayaknya Pak. Kelas. Line ketiga. Ini ya. Latihan 1. Udah kan?
Kelas main, Pak. Oh, iya. Oh, Main. untuk ambilnya ya. Oh, pakai Iya. main gitu ya. Enggak harus ya. Iya, Nanti Pak. coba aja ya, teman-teman ya. Nanti coba aja kalau ini berhasil, paling enggak teman-teman bisa menampilkan cara seperti ini. Ini scanner example-nya apa? Kok saya pakai scanner example ya? Java scanner example ini kelas mana sih? Saya bingung. Oh, ini kali ya. Scanner example nanti ya. Oh, oke, ini saya coba aja ya. Bisa. Masukkan nama gitu ya. Nama alamatnya gitu ya, bisa ya. Wah, ini masih ada ya. Nanti teman-teman coba ya. Ini sudah ada di modulnya apa di PPT. Terus nanti tolong dikerjakan ini. Ini sama ya, sudah ada apa namanya, metode ya. Di sini sudah ada metode untuk apa, kapasitas berat tempur. Di sini dipanggil. Di sini kan dibuat ya metodenya, mana tadi, kapasitas. Nah ini ya, publik boolean tempur, integer kapasitas berat, medan tempurnya. Di sini sudah dipanggil untuk kapasitas tempur. Ini perhatikan untuk objeknya. Ini objeknya tank, terus objek variabelnya adalah tanknya besar. Biasanya salahnya nanti di sini. Nanti ada pengaruh ini kalau teman-teman salah untuk menulisnya. Yang tempur berat. Nanti dicoba ya, teman-teman. Baik, mungkin itu aja. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Salahnya. Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin saya bisa akhiri, teman-teman. Kita nanti bisa lanjutkan diskusinya menggunakan akses LMS mungkin ya, atau WA group kalau memang teman-teman perlu, atau mungkin masih banyak yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan nanti bisa melalui berbagai macam ya untuk penggunaan aksesnya. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin saya bisa akhiri untuk sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu luangnya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Saya harapkan untuk latihan ini dengan melihat SAT ya. Saya mungkin belum mengirimkan SAT, tapi untuk mengakhiri sesi kedua itu teman-teman paling tidak harus membuat latihannya ya. Harus menyelesaikan latihannya, yaitu berupa praktikum. Saya harapkan teman-teman nanti sudah memulai untuk menuliskan kodenya dan mencoba ya. Terus nanti tolong dikirimkan submit ke LMS saja. RPS, ya. Oh, saya belum kirim RPS-nya ya, Mbak. Nanti saya kirimkan ya RPS-nya ya. Ya, saya belum cek ya, masalahnya kemarin kan memang kondisinya pas mulai ini ya, persiapan asesmen lapangan itu ya. Jadi semuanya memang fokusnya ke penyelesaian ya, termasuk learning material juga ya. Tapi waktu upload itu mungkin saya nggak ngecek lagi gitu. Jadi mungkin yang masih ada yang kurang, gitu. Mungkin bisa dimaklumi saja. Baik, mungkin itu aja ya. Nanti saya bagikan RPS-nya, Mbak John. Dan nanti saya bagikan juga terkait dengan tadi ya, latihan satunya. Ya, kita baru latihan satu ya, karena kemarin belum sempat latihan, hanya saja kemarin itu teman-teman mencoba untuk menginstal JDK. Baik, itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya mungkin bisa akhiri untuk sesi siang ini. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dengan ucapan salam. Akhirullah bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera.
Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya izin live Bapak Ibu, nanti untuk rekaman saya bisa bagikan ya di video record gitu ya, sama nanti materi pelatihan tadi. Saya izin semuanya, terima kasih. Recording stopped.